Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zuratul Faiza, NPM saya C1A018080. Saya dari kelas 4B, mata kuliah Ekonomi Regional. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekonomi regional sesuai dengan provinsi yang saya dapatkan, yaitu Provinsi Lampung. Baiklah, yang pertama saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang LQ keseluruhan, yaitu yang dimana LQ keseluruhan ini digunakan untuk mengetahui sektor basis dan sektor non basis yang ada di Provinsi Lampung. Nah, di sini untuk Provinsi Lampung ada 4 sektor basis dan 13 sektor non basis. Baiklah, untuk LQ keseluruhan ini dari data yang saya dapatkan dari tahun 2014 sampai tahun 2018 untuk sektor basis, yang pertama itu ada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, dan yang kedua ada sektor pengadaan air, pengolahan sampah, dan lainnya. Yang ketiga ada sektor transportasi dan pergudangan, dan yang keempat ada sektor real estate. Nah, sedangkan untuk sektor non-basis ada 13 sektor non-basis yang ada di Provinsi Lampung. Langsung saja, yang pertama itu ada sektor pertambangan dan penggalian, sektor industri pengolahan, sektor electricity dan gas, sektor konstruksi, sektor perdagangan besar dan representasi kendaraan, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, sektor informasi dan komunikasi, sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor jasa perusahaan, sektor administrasi pemerintah dan lainnya, sektor jasa pendidikan, sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial, dan sektor jasa lainnya. Nah, dari LQ keseluruhan yang sudah saya bacakan tadi sebelumnya, untuk LQ ini dapat kita simpulkan bahwa sektor pertanian, kehutanan, perikanan di Provinsi Lampung ini memiliki nilai LQ yang paling besar dengan nilai sebesar 2,40388608, yang berarti sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan di Provinsi Lampung ini merupakan sektor yang unggulan. Dengan tingkat spesialisasi sektor tersebut di Provinsi Lampung lebih besar dari nasional. Nah, sedangkan sektor pengadaan air, pengolahan sampah, limbah, dan daur ulang yang ada di Provinsi Lampung memiliki nilai LQ yang paling rendah, yaitu sebesar 0,13676837, yang berarti sektor pengadaan air, pengolahan sampah, limbah, dan daur ulang di Provinsi Lampung itu bukan sektor yang unggulan, dengan tingkat spesialisasi di Provinsi Lampung lebih kecil dari yang ada di nasional. Baiklah, untuk yang kedua saya akan mencoba menjelaskan tentang analisis tipologi klasen. Nah, dari data 2014 dan 2018 yang saya dapatkan ini bisa kita simpulkan bahwa analisis ini untuk agar kita mengetahui sektor prima, sektor potensial, sektor berkembang, dan sektor terbelakang yang ada di Provinsi Lampung. Nah, dari data yang saya dapatkan ini, dari tahun 2014 dan 2018 ada beberapa sektor yang masuk ke dalam sektor potensial, sektor berkembang, sektor terbelakang, dan sektor. Nah, selanjutnya, agar kita bisa mengetahui dan bisa dapat menentukan bagaimana kita bisa menentukan sektor prima, sektor berkembang, sektor potensial, dan sektor terbelakang itu. Nah, baiklah, di sini saya akan jelaskan dulu. Yang pertama itu, untuk yang pertama itu, jika rata-rata kontribusi daerah analisis lebih besar dari rata-rata kontribusi daerah acuan, dan rata-rata pertumbuhan daerah analisisnya lebih besar juga daripada rata-rata pertumbuhan daerah acuan, maka sektor tersebut termasuk dalam kelompok sektor prima. Nah, untuk yang kedua, jika rata-rata kontribusi daerah lebih kecil dari rata-rata kontribusi daerah acuan, dan rata-rata pertumbuhan daerahnya itu lebih kecil juga daripada rata-rata pertumbuhan daerah acuan. Nah, maka sektor tersebut dapat kita masukkan ke dalam kelompok sektor yang berkembang. Nah, yang ketiga itu, jika rata-rata kontribusi daerah analisisnya
lebih besar daripada sektor rata-rata kontribusi daerah acuan, dan rata-rata pertumbuhan daerah analisisnya lebih besar daripada rata-rata pertumbuhan daerah acuan. Maka sektor tersebut dapat kita golongkan termasuk dalam kelompok sektor potensial. Nah, yang keempat, yang terakhir, jika rata-rata kontribusi daerah analisisnya lebih kecil daripada rata-rata kontribusi daerah acuan, dan rata-rata pertumbuhan daerah analisis lebih kecil daripada rata-rata pertumbuhan daerah acuan, maka sektor tersebut Nah, setelah kita sudah mengetahui hasilnya dan sektor mana saja yang kita dapat lihat, nah di sini saya sudah mendapatkan hasilnya untuk Provinsi Lampung. Nah, untuk sektor berkembang itu ada 2 sektor, yaitu yang pertama sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, dan yang kedua ada sektor pengadaan air. Nah, untuk sektor prima ada 2 sektor juga. Yang pertama itu ada sektor transportasi dan pergudangan, dan yang kedua ada sektor real estate. Nah, untuk sektor yang potensial, nah ini ada banyak sektor yang berada di sektor potensial ini, yaitu ada 7 sektor. Nah, yang pertama itu ada sektor pertambangan dan penggalian, yang kedua ada industri pengolahan, yang ketiga ada sektor pengadaan listrik dan gas, yang keempat ada sektor konstruksi, dan yang kelima ada perdagangan besar dan eceran reparasi mobil dan sepeda motor, dan yang keenam ada sektor penyediaan akomodasi dan makan, dan sektor yang terakhir yang ketujuh yaitu sektor informasi dan yang lainnya. Nah, untuk sektor yang terakhir yaitu sektor terbelakang, ada 4 sektor untuk yang ada di Provinsi Lampung ini. Yang pertama ada sektor jasa keuangan dan asuransi, yang kedua ada sektor jasa perusahaan, yang ketiga ada sektor jasa kesehatan dan sosial dan kegiatan sosial. Nah, untuk yang terakhir, yang ketiga, yaitu saya akan menjelaskan tentang analisis indeks Williamson. Nah, indeks Williamson ini digunakan untuk mengukur ketimpangan ekonomi atau pendapatan antar wilayah. Indeks Williamson dapat dilihat dari analisis indeks Williamson-nya berkisar sekitar 0 sampai 1. Nah, bila indeks Williamson-nya lebih kecil dari 0,3, artinya ketimpangan ekonomi wilayah tersebut rendah. Nah, apabila indeks Williamson-nya lebih besar dari 0,3 sampai dengan 0,4, artinya ketimpangan wilayah daerah tersebut sedang. Dan bila indeks Williamson lebih besar dari 0,4, artinya ketimpangan yang ada di daerah wilayah tersebut sangat tinggi. Untuk data yang saya dapatkan untuk indeks Williamson pada Provinsi Lampung ini pada tahun 2014 itu terdapat nilai akhirnya indeks Williamson itu sebesar 1,24361.8481. Nah, itu membuktikan bahwa indeks Williamson-nya itu lebih besar dari 0,4, yang artinya ketimpangan wilayah daerah itu tuh sangat tinggi. Itu sama juga dengan pada tahun indeks Williamson pada tahun 2015 itu juga lebih dari 0,4, yang artinya indeks Williamson artinya ketimpangan indeks Williamson wilayah itu sangat tinggi juga. Dan untuk tahun 2016 sama juga karena dia lebih dari 0,4 juga, yang nilainya 1,4007.45746. Nah, karena ini ketimpangan wilayahnya itu sangat tinggi juga. Nah, untuk tahun 2017 indeks Williamson-nya itu lebih kecil dari 0,3. Yang artinya ketimpangan ekonomi wilayah tersebut rendah karena nilai untuk indeks Williamson pada tahun 2017 itu sebesar 0,231737998. Berarti kan lebih kecil dari 0,3. Nah, untuk tahun 2018 indeks Williamson-nya sama seperti tahun 2017, yaitu indeks Williamson-nya itu lebih kecil dari 0,3, yang artinya ketimpangan ekonomi untuk wilayah tersebut juga rendah. Baiklah,
Hanya ini yang bisa saya sampaikan, hanya ini yang bisa saya jelaskan untuk ekonomi regional. Untuk 3 analisis yang bisa saya sampaikan tadi, apabila terdapat banyak kesalahan atau salah data atau data yang kurang valid, saya mohon maaf karena di sini saya juga sedang belajar. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.